bahwa gangguan itu melampaui kemampuan pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Artinya, kalau mereka bisa mengatasinya sendiri, maka itu bukan bencana. Ini yang kita kejar. Kita ini sudah given dari Allah, pasti ada roh, pasti ada hujan, pasti ada kemarau, ya kan? Jadi kalau rapat dengan kamu terlambat, hujan Pak, ini ngomong apa ini? Hujan ini bagian dari hidup kalian. Kalau enggak, silakan pindah ke tempat lain. Kemana misalnya, Papua Nugini, segera dan bermakna. Mari kita lihat Pak Sestama, Pak Harmen yang masih di sini, atau teman-teman yang lain. Apakah informasi kita itu cukup bermakna setiap bencana? Kita paling-paling mengatakan apa? Korban berapa? Rumah rusak berapa? Ini berapa? Dan kadang-kadang penyebabnya itu alam misalkan. Saya sudah bilang ke Pak Tomal Top, jangan bilang gitu. Alam itu membantu kita. Kita aja nggak berpikir. Jadi saya berharap nanti siapapun Anda di daerah manapun jangan mengatakan hujan deras menyebabkan banjir. Apa salahnya dengan hujan deras? Memang Anda bisa ngatur? Nggak bisa penyebabnya. Penyebabnya Anda tidak siap. Nah, nanti kita diskusikan. Jadi harus bermakna. Kita jangan menyampaikan fenomenanya. Cuma gitu tak aja. Kemarin kita guyur sampai jadi hujan. Kerjaan kita masih, ya kalau ada bencana di logistik. Habis itu kalau bencana kebakaran pinjam pesawat. Habis itu akan jawaban selesai. Emang begitu. Kalau memang begitu dong, ngapain PNBP kita berusaha menaikkan menjadi global champion for disaster reduction. Walaupun itu bukan pekerjaan kita tak ya, semua di bawah kepemimpinan presiden. Tapi at least Indonesia bahwa dalam konteks penanganan bencana menjadi contoh di dunia. Aloha para ksatria penanggulangan bencana dimanapun Anda berada. Piye kabare? Darama lama. Semoga semua dalam keadaan prima ya. Amin. Ngomong-ngomong soal kabar nih, ada bahan obrolan yang menarik banget masuk ke kita. Oh ya, apaan tuh? Kayaknya seru nih. Oke, ayo kita bongkar bareng-bareng. Ada yang ngirimin kita semacam studi banding, tapi kocak banget. Studi banding apa nih? Studi komparatif negara Konoha versus Singapura soal pengendalian banjir. Ini yang menarik. Di Singapura itu kan kalau buang sampah sembarangan dendanya bisa sampai 5 juta rupiah. 5 juta loh. Sekali aja ketahuan, udah hamsyong. Bayangin deh bro, kalau kita nih para ASN di Konoha kena denda segitu, mungkin 3 kali aja sebulan. Wah, udah. Kandas tuh gak pustukin, jangankan mau nyaingin standar hidup komisaris BUMN. Boro-boro. Buat ngikutin gaya anak nongkrong Jaksel aja udah susah banget pasti. Justru itu lucunya kan. Di Konoha itu peraturannya ada, kadang galak juga. Tapi yang ngelanggar banyak. Makanya sering dibilang tinggal di Konoha itu enak dan seringnya seenaknya. Nah, begitu banjir datang, solusinya simpel banget. Salahin aja pemerintah. Selesai urusan. Bener banget. Tapi ada yang lebih kacau dari sekedar nyalahin pemerintah loh. Apa tuh? Yaitu nyalahin hujan sebagai penyebab banjir. Ini nih yang bahaya banget. Padahal nenek moyang kita dulu bilang hujan itu rahmat, ya kan? Betul. Sekarang malah jadi kayak laknat, jadi kambing hitam. Nah, ini nih yang jadi highlight kita hari ini. Karena kebetulan banget kita dapat semacam wejangan langsung dari begawannya penanggulangan bencana soal pola pikir kayak gini. Wah, ini jadi makin menarik. Jadi gini, pembahasan kita kali ini spesial banget. Kita dapat kiriman potongan video kuliah umum dari Bapak Modernisasi Penanggulangan Bencana Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Prof. Syamsul Ma'arif? Tepat. Dan kita mau ngucapin terima kasih banget nih buat dulur kita yang udah kirim bahan ini. Hatur nuhun pisan. Betul. Berkat Anda, kita semua jadi bisa belajar bareng langsung dari sang begawan. Videonya itu kan nggak sampai 2 menit ya. Nggak sampai, tapi maknanya wah,
Bisa kita bahas 2 hari 2 malam kayaknya. Bisa banget. Oke, langsung ke intinya aja ya. Di video itu Prof. Ma'arif negur keras banget. Beliau bilang, jangan mengatakan hujan deras menyebabkan banjir. Jelek banget itu. Terus beliau nanya, apa salahnya dengan hujan deras? Memang Anda bisa ngatur? Nah, ini dia. Ini nyambung banget sama satir Konoha tadi. Menyalahkan hujan itu kan cerminan dari, yaitu ketidaksiapan kita. Persis. Kata Prof. Ma'arif, penyebabnya Anda tidak siap. Itu dia. Jadi masalahnya itu bukan di alamnya, tapi di kapasitas kita sebagai manusia. Selama ini kita cuma fokus ngitungin fenomena aja. Korban berapa, rumah rusak berapa, gitu-gitu aja kan ya? Ya. Padahal, kata beliau, informasi yang kita sampaikan itu harusnya lebih bermakna. Nah, ngomongin soal solusi, balik lagi dikit ke satir Konoha tadi. Hahaha, oke. Ada usul yang bener-bener edan dan gokil nih buat warga Konoha yang suka buang sampah sama nyalahin hujan. Gimana tuh usulnya? Kirim aja mereka ke Singapura. Oh, buat studi banding. Bukan. Tujuannya biar mereka didisiplinkan sama denda 5 juta itu. Biar pada miskin. Hahaha, ya ampun. Terus kalau udah miskin? Nah, kalau udah miskin, tarik lagi mereka ke Konoha. Loh, kenapa ditarik lagi? Biar negara kita nggak kehilangan ciri khasnya. Hahaha, ibu bener komedi tingkat tinggi buat nyindir kita semua sih. Parah kan? Tapi, di balik semua satir negara Konoha ini, ada satu fakta yang jujur bikin saya bangga banget. Nah, ini sisi lainnya nih. Anda tahu nggak kalau Indonesia itu pernah diakui sebagai the first global champion of disaster risk reduction oleh PBB? Ini poin yang penting banget. Banyak yang mungkin nggak tahu soal ini. Jadi di bawah kepemimpinan Presiden SBY waktu itu, pasca tsunami Aceh, terjadi perubahan paradigma yang masif. Perubahan kayak gimana tuh? Dari yang tadinya reaktif, jadi proaktif. Dari yang tadinya fokus ke respons darurat, jadi fokus ke pengurangan risiko bencana. Artinya kita nggak nunggu kejadian dulu baru gerak. Tepat, kita investasi di awal untuk mengurangi dampak kalau bencana terjadi. Anggaran untuk penanggulangan bencana itu bahkan naik sampai 1000% sejak 2008. Wow, jadi kita nih sebenarnya punya kapasitas buat jadi contoh dunia ya? Banget. Ada penguatan kapasitas lokal, ada program sekolah aman, pelibatan komunitas. Ini bukti kalau kita itu bisa. Asal mentalitasnya benar. Ini menjawab paradoks di awal tadi ya? Institusinya sudah global champion, tapi mentalitas warga Konohanya mungkin masih ada di beberapa sudut. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita, terutama Anda yang di lapangan? Ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik. Kita rangkum jadi 3 hal ya, skill, knowledge, sama prinsip. Oke, kita mulai dari skill dulu deh. Keterampilan apa yang paling penting? Skill untuk memberikan informasi yang bermakna. Jadi bukan cuma data, fenomena, jangan cuma bilang banjir 1 meter karena hujan deras. Tapi harus dianalisis kenapanya ya? Nah, analisis kenapanya. Jadi laporannya lebih kayak banjir merendam rumah di area resapan air yang beralih fungsi diperparah sampah di drainase. Oh, beda banget. Itu langsung nunjuk ke akar masalahnya. Oke, kedua, knowledge. Ini soal pemahaman. Paham bahwa bencana itu pertemuan antara ancaman dan kerentanan, terus dibagi kapasitas. Ancaman itu hujannya. Kerentanan itu kondisi kita, kapasitas itu kemampuan kita, gitu kan ya? Sederhananya gitu. Jadi fokus kita itu harusnya menaikkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, bukan nyalahin ancaman, dalam hal ini hujan. Oke, masuk akal. Dan yang terakhir yang mungkin paling penting nih, prinsip, sikap mentalnya. Betul. Pertama, mentalitas agile, tangkas. Jangan merasa lemah pas krisis. Tapi yang paling utama, adopsi mentalitas Anda tidak siap sebagai introspeksi. Bukan mentalitas hujan deras sebagai kambing hitam. Tepat sekali. Mentalitas untuk terus belajar dan introspeksi, bukan pasrah dan nyalain keadaan. Oke, keren banget nih pembahasannya. Sebelum kita pamit, mari kita angkum sedikit poin-poin penting dari obrolan kita yang seru ini. Boleh. Pertama dan paling utama, mindset adalah segalanya. Berhenti jadi warga Konoha yang hobinya nyalahin hujan atau pemerintah. Ingat kata Prof. Ma'arif, penyebabnya adalah kita tidak siap. Titik. Kedua, komedi itu adalah cermin. Betul. Satir Konoha versi Singapura itu cara asyik buat kita ngacak soal kedisiplinan dan tanggung jawab kita bersama. Dan yang ketiga, jangan minder. Nah, ini penting. Di tengah semua kekacauan, Indonesia punya prestasi sebagai global champion. Artinya, kita ini punya potensi yang luar biasa kalau kita mau serius. Paradoks itu nyata, dan tugas kita semua adalah perlahan-lahan menyelaraskan kedua realitas itu ya. Sebagai penutup,
Mungkin ada satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari semua ciri khas negara Konoha yang kita bahas tadi, Mulai dari buang sampah, nyalahin hujan. iya, mana yang paling sering Anda lihat, atau bahkan mungkin pernah Anda lakukan? Dan setelah ini, kira-kira apa satu langkah kecil yang bisa Anda ubah? Wah, pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan. Oke, cukup sampai di sini. Kami berdua pamit mundur. Sampai jumpa, salam SKPDB, salam TLC Nusantara. 3, 2, 1.